Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatin Nurahi. Saya akan membacakan kitab Adabul Alim Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Kalau musannif rahimakumullah wa nafa'ani bihi bi ulumihi bidaraini amin. Babul awwali fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab yang pertama menerangkan tentang keutamaan ilmu dan para ulama, wa fadli ta'limihi dan keutamaan mengajarkan ilmu, wa ta'allumihi dan mempelajari ilmu. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, yarfa'illahu, Allah akan mengangkat allazina amanu, yaitu orang-orang beriman, minkum, dari kalian, wallazina utul ilma, yaitu orang-orang yang berilmu, darajatin, yaitu derajatnya. Ai yakni wa yurfa'ul ulama'i minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amali. Yakni Allah akan mengangkat derajat para ulama dari kalian, yaitu derajatnya darajatin bima jama'u, dengan apa yang kalian kumpulkan atau apa yang telah kalian capai, minal ilmi wal amali, dari ilmu dan pengamalan ilmu. Dari surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin atau seorang orang berilmu. Apa yang diangkat derajatnya dan mengapa bisa diangkat derajatnya? Karena mereka itu mencari atau mengumpulkan ilmu dan mengamalkannya. Tuh poinnya, minal ilmi jama'u minal ilmi wal amali. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bi 700 darajatin ma baina darajataini 500 amin. Ibnu Abbas berkata, derajat seorang ulama fawqal mu'minina, yaitu di atas para orang-orang mukmin, bisa ba'imihatin darajatin, berapa? Yaitu 700 derajat. Ma baina darajataini 500 amin. Dan maka setiap 2 derajat seorang mukmin jangkanya 500 tahun. Wa qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, al-ayah. Allah berfirman, syahidallahu, Allah bersaksi, annahu, sesungguhnya Allah, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Allah, wal malaikatu, dan para malaikatnya, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang ahli ilmu. Fabada Allah Ta'ala binafsihi wa thaniya bimalaikatihi wa thalathi bi ahli ilmi. Fabada Allah Ta'ala, maka Allah memulai dengan dirinya sendiri, binafsihi, wa thaniya bimalaikatihi, dan yang kedua dengan para malaikat, wa thalathi bi ahli ilmi, dan yang ketiga itu dengan ahli ilmu. Fanahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Wa nahika bihadza, dan cukup bagi kamu dengan ini, syarafan, mendapatkan kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan, wa jalalatan, dan keagungan, wa nublan, dan kemuliaan. Di sini menjelaskan bahwasannya saking agungnya atau saking mulianya dan saking keutamaannya seorang ahli ilmu, Allah sendirilah yang menyandingkan namanya
dan para malaikat dengan orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Wa qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Allah berfirman, innama yakhshallaha, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, al-ulama'u, yaitu para ulama. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah ila qaulihi ta'ala dzalika liman khasyiya rabbah. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 7, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan orang-orang yang mengamalkan kebaikan, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu orang-orang sebaik-baiknya makhluk. Dilanjut di ayat ke-8, dzalika liman khasyiya rabbah, mereka itu termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanahika faqtadatil ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawna Allah Ta'ala. Faqtadatil ayatani, dari ayat di atas tuh, dari ayat surat Al-Baqarah ayat 7 dan 8, annal ulama'a, sesungguhnya para ulama itu, humul ladzina yakhshawna Allah Ta'ala, mereka itu orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina yakhshawnallaha hum khairul bariyah. Wallazina yakhshawnallaha hum khairul bariyah, dan orang-orang yang takut kepada Allah itu mereka sebaik-baiknya makhluk. Fangtaji annal ulama'a hum khairul bariyah, maka dapat disimpulkan bahwasannya atau sesungguhnya para ulama itu orang sebaik-baiknya makhluk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan memberikan kepahaman terhadap agamanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu pewaris para nabi. Wasbuka bihadzal darajah majdan wa fakhran, dan cukup bagi kalian dengan derajat ini itu mendapatkan keagungan, majdan wa fakhran, itu kebanggaan. Wa hadhihi rutbati syarafan wa zikran, dan dengan tingkatan ini kamu mendapatkan kemuliaan dan nama yang besar. Wa idza kana la rutbatu fawqal nabi nubuwah, dan tidak ada tingkatan yang lebih tinggi kecuali tingkatan para nabi. Fala syarafa fawqa syarfin warasatul litilka rutbati, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris para nabi tingkatannya. Jadi penjelasannya bahwasanya di dua hadis tersebut, yaitu cukup bagi kalian itu menjadi ulama atau ahli ilmu, maka kalian akan mendapatkan keagungan dan kebanggaan, kemuliaan dan nama yang besar. Dan tidak ada tingkatan yang lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan tingkatan para kenabian. Fala syarafa fawqa syarfin warasatul litilka rutbati, dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan selain pewaris para nabi. Dikarenakan
tingkatan yang paling atas itu tingkatan para nabi, dan di zaman sekarang itu tidak ada nabi, maka tingkatan yang di atas di zaman sekarang itu, yang paling atas yaitu warasatul anbiya, yaitu para ulama. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Dan puncaknya ilmu itu yaitu mengamalkan ilmu itu tersendiri. Li'annahu samratuhu wa faidatul umri wa zadal akhirati. Dan sesungguhnya ilmu itu samratuhu, yaitu buahnya ilmu, wa faidatul umri, yaitu dan kefaedahan umurnya atau kemanfaatan umurnya, wa zadal akhirati, dan bekal untuk di akhirat. Kalau kita mempunyai ilmu, buahnya itu akan faedah, akan bermanfaat bagi umur kita. Jadi umur kita itu bermanfaat, dan ilmu ini dapat menjadi bekal untuk kita di akhirat. Faman dzafara bihi syahida, faman fatahu khusira. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, maka dia bahagia. Waman fataha khusira, dan barang siapa yang meninggalkan ilmu, itu bakal rugi atau sesal, menyesal. Walamma zukira indahu, dan walamma zukira indahu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menyebutkan seorang laki-laki, rajulani, yaitu dua orang laki-laki, ahaduhuma abid, di antara dua laki-laki itu yang pertama abid, wa akhiron, yang terakhir itu alim, itu orang-orang yang berilmu. Qala, Rasul bersabda, fadlul ilmi, fadlul alim alal abid. Fadlul alim, keutamaan orang-orang yang berilmu atau orang-orang alim, alal abid, di atas para orang-orang ahli ibadah. Jadi keutamaan orang yang berilmu itu lebih baik atau lebih utama dibandingkan orang-orang yang ibadah. Kafadli ala adnakum, dan seperti keutamaanku di atas bawahanmu. Seperti keutamaan Rasul di mata Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi 'aliman, salakallahu bihi tariqan min turqil jannati. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan, maka Allah akan mempermudah dia untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk menuju surga. Masya Allah, Allah sudah menjanjikan orang-orang yang berilmu ini akan masuk surga, dimudahkan jalan surganya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Rasul bersabda bahwasannya mencari ilmu itu wajib atas seluruh orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi mencari ilmu itu wajib, tidak ada batasan gender, mau laki-laki ataupun perempuan. Wa talabul ilmi yastaghfir lahu kullu syai'in hatta yuhutil fi bahri. Dan orang yang mencari ilmu akan diminta ampuni oleh semua yang ada di bumi ini, sampai-sampai ikan yang ada di laut itu meminta ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Itu tuh Rasul sudah bersabda bahwasanya akan digaransikan oleh Allah dan Rasulnya akan diminta ampuni. Bahkan ikan pun mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu untuk diampuni dosa-dosanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talibil ilmi salat alaihi malaikatu wa burika lahu fi ma'isyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man godan, barang siapa yang esok hari litolibil ilmi, untuk mencari ilmu, sholat alaihi malaikatu, dan para malaikat ini bersolawat atau meminta keselamatan bagi orang yang mencari ilmu. Wa burika lahu fi ma'isyati, dan meminta keberkahan kepada litolibil ilmi, atau mendoakan keberkahan untuk litolibil ilmi dalam kehidupannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghadan ilal masjidi la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajatan. Rasul bersabda, barang siapa yang esok hari itu berangkat ke masjid, la yuridu illa ay yata'allama khairan, tidak ada keinginan atau tidak ada niatan kecuali untuk belajar kebaikan, au yu'allimuhu, atau mempelajari atau mengajarkan kebaikan, karena lahu ka'ajrin hajin tamin, yaitu dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang berhaji sempurna. Tuh, Masya Allah. Jadi dalam hadis ini Rasul bersabda, barang siapa yang besok paginya itu berangkat ke sekolah, ke majlis zikir, ke majlis ilmu, atau ke masjid, tidak ada niatan apapun kecuali untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran atau pahala seperti orang yang berhaji sempurna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allim kahadhihi min hadhihi, wa jama'u baina musabahati walati taliha syarikani fil ajri. Rasul bersabda, orang alim dan orang yang mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, muta'alim, itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ketika dia disatukan, maka dia akan sama, itu sama ganjarannya. Syarikani fil ajri, itu maka dia mendapatkan ganjaran yang sama. Wala khairan fi sa'irin nasi ba'dahu, dan tidak ada kebaikan di dalamnya atau selain dia, an-nasi ba'dahu, dan setelahnya. Qala ugud aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lizalik, wala takun khamisan fatahallaka. Rasul bersabda, ugud, jadilah kamu aliman, yaitu orang-orang berilmu, au muta'alliman, atau menjadi guru, au mustami'an, atau orang yang jadi pendengar ilmu, au muhibban lizalik, atau menjadi orang-orang yang suka atau cinta kepada ilmu. Wala takun khamisan fatahallaka, dan janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu tidak mengamalkan 4 perkara ini, maka fatahallaka, maka celakalah mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ilma wa 'allamuhun nas. Rasul bersabda, belajarlah kalian ilmu dan amalkanlah ilmu kalian kepada manusia. Rasul memerintahkan kita untuk belajarlah sebanyak-banyaknya ilmu dan amalkanlah ilmu-ilmu kalian yang telah kalian capai, dan ajarkanlah kepada seluruh manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannati farta'u. Faqila, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannati? Qala halaqaz zikri. Qala ata, hiya majlisu halalu wal haramu. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tunhaji wa kaifa tunkihu wa kaifa tutliku wa ma asbaha zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum riyadul jannati, jika kalian melihat atau menemukan taman surga,
Fartau, maka tempatilah. Fakila, orang bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa mariyadul jannati, apa itu taman surga? Qala, Rasul menjawab, halaquz zikri, yaitu tempat orang-orang berzikir. Qala atau Imam Atha berkata, iya, itu halaquz zikri, majlisu halal wa haram. Tempat-tempat orang berzikir itu atau riyadul jannah itu majlis tempat halal wal haram, yang membahas perkara tentang halal dan haram. Kaifatus tashtari, dan bagaimana cara berjual beli. Wa kaifatus sholli, dan bagaimana tata cara sholat. Wa kaifatus zaki, dan bagaimana tata cara berzakat. Wa kaifatun haji, dan bagaimana tata cara berhaji. Wa kaifatun kihu, bagaimana tata cara untuk menikah dengan baik dan benar. Wa kaifa tutliqu, bagaimana tata cara menalak dengan baik dan benar. Wa ma asbaha lizalik, dan seperti dan seterusnya dan semestinya sepertinya. Jadi di bab pertama ini menjelaskan bahwasannya Syekh Hasyim Asy'ari ini mengajarkan kita yang pertama itu menjadi orang-orang yang berilmu atau ahli ilmu. Karena orang-orang ahli ilmu ini derajatnya sangatlah tinggi tingkatannya. Fala syarafa fawqa syarfin wa rasatul litilka rutbatuhu. Saking tingginya tingkatan seorang ulama atau ahli ilmu itu lebih tinggi di zaman sekarang. Karena yang lebih tinggi itu tingkatan itu kenabian. Dikarenakan nabi di zaman sekarang tidak ada, maka tingkatan yang paling tinggi di zaman sekarang itu para ulama. Dan yang lebih utama lagi, Allah menyandingkan namanya itu sendiri dan para malaikatnya kepada orang-orang ahli ilmu. Fabada Allah Ta'ala binafsihi wa thana bi malaikatihi wa thalati bi ahli ilmi. Utamaan orang-orang yang berilmu. Dan di halaman selanjutnya ini keutamaan orang yang menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi aliman salakallahu tariqan min turukil jannati. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan mereka untuk masuk surga. Rasul sendiri yang bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan mereka untuk masuk surga. Terus Rasul bersabda lagi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menurut ilmu itu wajib, perintah Rasul itu. Menurut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tidak ada perbedaan gender untuk mencari ilmu itu. Wa talibul ilmi yastaghfir lahu kullu syai'in hatta huti fil bahri. Dan mencari ilmu itu akan diminta ampunan oleh seluruh yang ada di bumi dan di langit, sampai-sampai ikan yang ada di laut itu meminta ampunan kepada Allah supaya diampuni orang-orang yang meminta atau yang mencari ilmu. Dan Rasul juga pernah bersabda, man qada li talibi ilmi salat alaihi malaikatu wa budika lahu fi ma'isati. Rasul bersabda, barang siapa yang esok hari itu niat atau belajar ilmu, menuntut ilmu, maka para malaikat bersalawat atau meminta keselamatan kepada si talibil ilmi ini. Dan malaikat itu memberikan keberkahan, meminta keberkahan pada Allah untuk li talibil ilmi ini di dalam kehidupannya.
wabarakatuh. Kalau kalian ini belajar dengan sungguh-sungguh, Rasul sendiri yang bersabda, malaikat ini akan meminta kepada Allah untuk selamat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah SAW, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi dan mendapatkan keriduan di dalam dan keberkahan di dalam belajar ilmu. Akhirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.